Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya channel YouTube Kurjati Vloggers. Jumpa lagi di channel YouTube Kurjati Vloggers. Semoga Baraya semua senantiasa berada dalam kesehatan, digampangkan dalam mencari rezeki, dan tentunya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan di video kali ini saya akan mengajak Baraya semua untuk menyaksikan video-video tentang pemandangan alam yang khususnya berada di lingkungan Desa Tanjung Karang, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, lebih tepatnya di Kampung Kurjati. Dan di video kali ini saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan sebuah video yang berisi tentang sebuah video, yaitu sebuah tempat, yaitu tempat pemandian yang berada di Kampung Kurjati. Itu namanya Caibulan atau juga Cibulan, lebih tepatnya berada di Kampung Kurjati. Dan jika kalian suka tentang video ini, bisa kalian tekan tombol like, dan bisa juga sertakan komentar jika kalian ingin berkomentar di video ini. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe supaya sahabat semua atau Baraya semua tidak ketinggalan berita-berita atau video-video terbaru dari channel YouTube Kurjati Vloggers. Dan inilah jalan yang bisa kita lalui ya sahabat atau juga Baraya. Sebenarnya ada dua jalan alternatif yang bisa kita lalui untuk menuju ke tempat pemandian Cibulan. Ada dua alternatif jalan, dan kali ini saya mengambil jalan yang agak lumayan cukup muter ya, cukup jauh ya sahabat. Tentunya agar sahabat atau Baraya semua bisa melihat-lihat atau menikmati video ini, menikmati pemandangan-pemandangan yang ada di sekitar sebelum kita menyampai ke tempat tujuan, yaitu tempat pemandian lokasi Cibulan. Dan ini nama tempatnya, lokasinya ini Napin ya. Napin, ada juga disebut lokasi Odeng di sini. Odeng itu bukan nama hewan, biasanya kan nama hewan lebah seperti lebah gitu ya. Odeng itu kalau di sini ada namanya tempat itu namanya juga Odeng gitu. Nah, ini udah nyampe lokasi Napin kita. Di sini melewati perkebunan cabe ya. Lewati perkebunan cabe Inul. Cabe Inul miliknya Bapak Dadi ini ya. Dan kebetulan yang punya kebunnya ini tidak ada. Kalau kebetulan ada, ini kita bisa ngobrol-ngobrol nanti ya. Namun sayangnya pemilik kebunnya ini sedang tidak ada di kebun. Siapa tahu nanti kita bisa ketemu dan kita bisa ngobrol-ngobrol bersama beliau. Oke Baraya sahabat, jangan lupa untuk tekan like, comment, share, dan subscribe di channel YouTube Kurjati Vloggers agar channel ini bisa berkembang ya, bisa memberikan hiburan-hiburan atau informasi, juga dapat menghibur Baraya sahabat YouTube, khususnya di channel Kurjati Vloggers. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya, agar tidak ketinggalan video-video jika saya mengupload video. Kemudian tekan tombol loncengnya agar notifikasinya muncul di HP Baraya semuanya. Nah, ini kita udah hampir mendekati
lokasi pemandian ya. Dan ini kita udah nyampe di lokasi namanya Odeng. Ini yang tadi saya sebutkan. Odeng itu lokasi nama tempat ya, bukan nama seperti hewan gitu. Kalau biasanya kan Odeng itu ada yang nama hewan juga ya, kayak seperti lebah itu ya, madunya juga bisa dimanfaatkan atau bisa diambil seperti madu lebah pada umumnya. Namun di Kampung Kurjati itu khususnya ada tempat yang namanya Odeng, Ciodeng. Nah, inilah lokasinya. Kita udah nyampe lokasi di Odeng. Dan sebelum kita nyampe ke lokasi pemandian, saya akan mengajak sahabat atau baraya YouTube Kurjati Vloggers untuk mampir dulu ke saung siapa itu ya, pemiliknya itu Pak Ukar katanya. Saya akan mengajak baraya semua untuk mampir dulu ke saung Pak Ukar. Siapa tahu yang punyanya atau pemilik saungnya kebetulan ada, kita bisa ngobrol-ngobrol atau bincang-bincang sebentar ya baraya. Dan inilah jalan untuk menuju ke saung Pak Ukar, tepatnya di Ciodeng atau di Odeng. Inilah jalan yang akan kita lalui. Sebelah mana ini ya? Sebelah kiri, kanan. Kita coba ke sebelah kiri aja ya sahabat ya. Dan inilah jalannya. Kita coba belok kiri teman-teman ya. Dan nah, ini jalannya mungkin untuk menuju ke saungnya Pak Ukar, yang katanya di saung ini terdapat apa namanya itu benda, khususnya di tataran Sunda itu untuk menumbuk padi gitu ya. Apa itu namanya, lisung halu gitu ya. Terus apa itu namanya, dulang. Nanti saya akan tunjukkan kepada teman-teman. Siapa tahu pemilik saungnya ada, pemilik tempatnya ada, dan benda-benda yang saya sebutkan tadi itu juga ada. Sekalian saya bisa tunjukkan kepada sahabat baraya semuanya. Siapa tahu bermanfaat gitu ya. Kalau di daerah Sunda itu ada namanya benda-benda seperti itu, ada yang namanya dulang, terus ada namanya lisung, ada juga halu gitu ya. Nah, ini saungnya teman-teman. Baraya sahabat semuanya, udah kelihatan atapnya ya. Dan atapnya juga menggunakan ijuk gitu ya. Atapnya menggunakan ijuk. Ini ada nggak ya pemiliknya ya? Kita coba turun teman-teman. Siapa tahu pemilik saungnya ini ada. Nah, inilah teman-teman saungnya Pak Ukar, ada di lokasi Odeng. Tapi kayaknya sepi nih sobatnya. Mungkin yang punya saungnya ini kebetulan nggak ada mungkin ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba masuk aja lah. Nah, inilah teman-teman penampakan dari luar saung miliknya Pak Ukar teman-teman ya. Nah, di sini ada kelihatan apa tuh, batang singkong ya, buat bibit mungkin buat ditanam lagi ya. Nah, inilah
Kita udah nyampe depan pintu nih saungnya Pak Ukar. Baraya, sahabat ya. Inilah penampakan dari luar, sahabat ya. Nah, kita akan coba masuk, teman-teman. Nah, inilah yang saya sebutkan tadi, teman-teman. Baraya juga sahabat channel Kurjati Vloggers. Inilah tadi yang saya sebutkan, benda apa itu ya, yang namanya halu, lisung, terus dulang. Nah, nanti kita akan coba lihat satu persatu ya. Nah, ini yang namanya lisung sama dulang. Lebih itu cara kerjanya mungkin ditumbuk gitu ya, bisa untuk menumbuk padi. Kegunaannya mungkin seperti itu, untuk menumbuk padi, diolah menjadi beras gitu ya. Nah, itu ditumbuk seperti itu. Itu di daerah kalian itu entah apa namanya ya, cuman di daerah Sunda untuk utamanya di Kurjati itu namanya dulang. Nah, ini yang namanya lisung, sahabat ya. Ini yang namanya lisung. Barang-barang ini mungkin sudah langka di tempat-tempat Baraya sahabat Kurjati Vloggers ya. Nah, ini yang namanya lisung, dan ini kelihatannya sering dipakai di sini untuk menumbuk padi untuk diolah menjadi beras ya. Jarang dibawa ke mesin penggilingan mungkin. Nah, ini yang namanya dulang, teman-teman. Nah, ini yang namanya dulang, teman-teman. Bisa juga untuk menumbuk padi, kalau membuat apa itu namanya, kalau di Sunda itu lepet. Nah, bisa ditumbuk menggunakan dulang ini. Nah, ini yang namanya lisung, teman-teman. Sahabat Baraya ya, sahabat Baraya YouTube Kurjati Vloggers, ini yang namanya lisung sama halu. Nah, ini juga cara kerjanya sama, ditumbuk. Nah, nanti si padinya dimasukkan ke dalam wadah lisung yang kotak ini atau yang bulat ini untuk mengolah padi menjadi beras. Oke, teman-teman Baraya sahabat YouTube Kurjati Vloggers, kali ini langsung saja kita akan menuju ke tempat yang akan kita tuju, yaitu pemandian yang namanya Cibulan. Inilah jalan yang akan kita lalui jika kita mengambil jalan yang arah yang satunya lagi ya. Sudah saya sebutkan tadi kan ada dua arah atau dua jalur jalan yang bisa kita lalui untuk menuju lokasi pemandian Cibulan ini. Dan inilah jalur yang akan kita lalui. Nah, di sini terdapat persawahan. Ini sawah milik warga ya, teman-teman Baraya sahabat YouTube Kurjati Vloggers. Dan ini kebetulan ngambil gambarnya ini lagi panas terik gitu ya, jadi cahayanya mantul, jadi agak silau gitu ya, tapi tetap indah. Lokasi pemandangannya bisa kita nikmati ya, sahabat Baraya. Dan nah, inilah di depan kita, sebentar lagi nyampe ke lokasi pemandian yang sudah kita tuju, akan kita tuju dari tadi. Ini namanya lokasi Cibulan. Nah, inilah tepatnya lokasi pemandian Cibulan. Entah apa namanya ini disebut Cibulan ya, cuman menurut cerita yang beredar itu dari warga, katanya dulunya ini sering dijadikan tempat pemandian setiap bulan-bulan tertentu mungkin ya, oleh sepuh-sepuh atau para sesepuh zaman dahulu, mungkin itu juga dipakainya mungkin pada
malam-malam atau bulan-bulan tertentu, bisa juga untuk mungkin mengobati penyakit, atau mungkin digunakan untuk apa gitulah, mungkin untuk hal-hal yang positif, kebaikan mungkin. Lokasi cai ini, lokasi Cibulan ini, sehingga mungkin muncullah nama cai bulan. Maka digunakannya untuk bulan-bulan tertentu, namun seiring dengan perjalanan mungkin waktu, akses air mungkin juga kekurangan di lokasi atau di wilayah, sehingga digunakan untuk aktivitas kegiatan sehari-hari seperti mandi dan mencuci. Inilah sangat jernih sekali airnya, sangat segar sekali Baraya sahabat ya. Sekali lagi saya mengingatkan Baraya sahabat, teman-teman channel YouTube Kurjati Vloggers, jangan lupa tekan like, comment, share, dan subscribe video ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar jika saya mengupload video, notifikasinya muncul di HP Baraya sahabat, teman-teman YouTube Kurjati Vloggers semuanya. Ya, inilah lokasi pemandian Cibulan ini ya. Terdapat dua pancuran, dan airnya sangat jernih sekali sahabat ya. Nah, ini terdapat dua pancuran untuk bisa digunakan baik mencuci atau mandi, dan terdapat juga alas untuk mencuci ini ya. Kalau di Sunda itu namanya jojodog. Nah, airnya sangat jernih sekali ya Baraya ya, sangat bening, jernih. Dan sekian video kali ini Baraya sahabat, teman-teman YouTube Kurjati Vloggers semuanya ya. Jangan lupa sekali lagi tekan tombol like jika Baraya sahabat suka sama video ini, bagikan ke teman-teman, dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe channel Kurjati Vloggers agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya di channel Kurjati Vloggers. Sampurasun.